Ketika Julius Caesar tiba di pantai Inggris dan siap untuk menaklukkan pulau itu, dia dengan cepat sadar kalau mereka kalah jumlah. Jadi, Julius melakukan sesuatu yang dianggap ceroboh oleh banyak pengamat. Dia memaksa anak buahnya untuk membakar kapal yang mereka tumpangi. Apa alasannya? Agar para prajuritnya tidak tergoda untuk menyerah. Jadi, Julius tidak memberikan mereka alasan untuk tidak berusaha semaksimal mungkin dalam perang. Saat itu, pilihannya hanya dua, antara menang atau mati. Perumpamaan membakar kapal juga sering digunakan sebagai artian tidak ada rencana kedua, tidak ada alternatif. Pilihannya hanya kamu berjuang atau gagal. Dalam hidup, kita mungkin punya sesuatu yang kita inginkan. Tapi seringkali hal tersebut hanya berakhir di angan-angan. Atau ketika kita berusaha mengejar hal tersebut, kita tidak mencurahkan 100% usaha. Kita masih berpikir, kalau nggak dapet ya nggak apa-apa, toh saya masih punya alternatif lain. Bagaimana bila pemikiran seperti ini justru yang menghambat kamu untuk sukses? Mungkin saja alasan kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau dalam hidup, ya karena kamu tidak berusaha semaksimal mungkin. Kamu berusaha sedikit, lalu berharap ada keajaiban muncul, dan apa yang kamu harapkan tiba-tiba terwujud. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Burn the Boats karya Matt Higgins. Buku ini membahas bagaimana kalau kamu menghilangkan semua rencana cadangan dan fokus untuk mengejar rencana awal dengan maksimal. Apakah kamu punya mimpi atau tujuan yang ingin kamu raih, tapi di sisi lain kamu merasa takut atau bimbang karena ketidakpastian? Apakah kamu punya rencana alternatif apabila yang kamu lakukan sekarang gagal? Jika iya, penulis berpendapat hal ini justru membuat kamu mensabotase diri. Bagaimana bila kamu membuang rencana B dan justru memaksa dirimu untuk bekerja maksimal dengan mindset gagal atau sukses? Dengan kata lain, ibaratnya kamu membakar kapalmu sendiri. Ide ini ternyata banyak diakui oleh para ahli strategi militer, dari Julius Caesar hingga Sun Tzu. Ada sebuah studi yang mengukur dampak dari rencana alternatif. Di grup pertama, mereka diperbolehkan untuk berpikir alternatif lain untuk mendapatkan apa yang mereka mau demi menyelesaikan tugas yang diberikan, tapi tidak dengan grup kedua. Hasilnya, grup yang dibolehkan untuk memikirkan rencana alternatif justru memiliki tingkat keberhasilan yang lebih kecil dan punya ketertarikan yang lebih rendah atas tugas yang diberikan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, keyakinan kuat untuk maju. Sukses kadang tidak mudah. Ada kalanya kamu perlu melakukan leap of faith. Dalam ilmu filsafat, leap of faith atau lompatan keyakinan adalah tindakan mempercayai atau menerima sesuatu yang sulit diterima akal. Dengan kata lain, kamu mengambil sebuah keputusan drastis yang mungkin saja kontroversial. Misalnya, ketika kamu memutuskan untuk keluar dari pekerjaanmu sekarang dan menjadi wirausaha, atau kamu berhenti jadi PNS dan bekerja di startup. Mungkin pilihan ini melawan keyakinan banyak orang. Maklum saja, sulit menerima logika di mana kita pindah dari situasi yang terlihat nyaman menuju sesuatu yang dianggap fluktuatif. Ada informasi yang menarik. Ketika kamu berada dalam sebuah lingkungan yang asing, otakmu pasti berusaha untuk memintamu berhenti. Wajar saja, sesuatu yang tidak familiar punya potensi bahaya besar. Naluri alamiah otak berusaha mengarahkanmu pada tempat yang dirasa lebih aman. Tapi sayangnya, hal ini tidak selamanya baik. Misalnya begini, kamu sudah bekerja cukup lama di tempat yang sekarang. Namun tiba-tiba saja, kamu dapat tawaran untuk gaji yang lebih tinggi atau bahkan naik jabatan. Tapi kamu diminta untuk pindah ke perusahaan baru. Perusahaan ini beda banget dari perusahaan tempat kerjamu sekarang. Jika sekarang kamu bekerja di perusahaan keluarga, di tempat yang baru, kamu justru bekerja di sebuah startup. Pilihan apa yang kamu ambil? Mungkin perlu disadari, tidak akan pernah ada waktu yang tepat untuk bertindak. Jadi ketika muncul sebuah kesempatan, apakah kamu berani bergerak sekarang atau tidak?
Apakah kamu memilih sesuatu yang baru dengan kemungkinan masa depan yang lebih baik, atau kamu puas dengan kondisi saat ini? Hal lain yang menghambat kamu mungkin karena kamu memerlukan validasi orang lain. Bisa saja selama ini kamu tidak percaya diri atas pilihan yang kamu ambil. Jadi ketika membuat sebuah keputusan, apalagi sebuah keputusan besar, kamu berusaha untuk minta pendapat orang lain. Kamu butuh validasi dan dukungan moral dari mereka. Tentu saja hal ini baik, tapi perlu dipahami, kamu adalah orang satu-satunya yang tahu apa yang kamu mau. Kedua, hidup pasca burn the boats. Apa yang terjadi ketika kamu mengambil sebuah keputusan yang besar? Wajar saja kalau kamu punya ketakutan dan kecemasan. Apalagi jika setelah dijalani, kok makin lama makin berat. Kita mungkin saja tergoda untuk menginjak rem dan putar balik. Ini adalah naluri alamiah manusia. Tapi bagaimana bila kamu justru terus berjuang di tengah segala ketidaknyamanan? Mungkin saja sedikit rasa takut yang muncul justru baik. Dengan mindset yang benar, hal ini mungkin saja bisa membantu kamu untuk sukses. Sedikit rasa takut membuat kamu tetap menapak bumi ketika mengejar impian setinggi langit. Bagaimana bila justru ketakutan dan kecemasan menghentikan langkahmu? Mungkin ini saatnya kamu untuk melakukan refleksi diri. Ingat lagi siapa dirimu, apa kekuatanmu, bagaimana kamu bisa mengalahkan situasi yang menantang di masa lalu, dan sebagainya. Semua ini mungkin bisa memberikanmu kekuatan untuk melangkah dan mengembalikan kepercayaan diri yang sempat hilang. Mungkin pelajaran yang bisa kita petik adalah sebuah krisis atau keadaan yang genting memaksa kamu untuk bertindak. Kondisi di mana kita bisa kehilangan segalanya mungkin mendorong kita untuk mengumpulkan semua tenaga yang kita miliki lalu berjuang hingga titik darah penghabisan. Ketiga, kenapa kita perlu burn the boats? Apa sih artinya burn the boats? Di era sekarang, kita tidak lagi berperang, tapi perumpamaan ini masih sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin burn the boats adalah contoh yang sempurna bagaimana sebuah komitmen yang sesungguhnya. Kadang untuk bisa bertahan hidup, seseorang perlu membakar perahu lamanya agar dirinya bisa bebas dari belenggu masa lalu. Dalam situasi tersebut, kamu juga jadi kreatif. Kamu mungkin mulai menggunakan semua keunggulan yang kamu miliki yang selama ini mungkin tidak kamu sadari ketika kamu bermain aman. Ada perspektif yang menarik. Bagaimana bila kegembiraan hidup bukan pada kemenangan, tapi pada perjuangannya? Jika kamu pernah ikut lomba lari, kamu mungkin saja familiar pada post-race blues. Ini istilah yang dibuat oleh banyak pelari untuk menggambarkan rasa sedih yang muncul setelah perlombaan selesai. Meskipun kesedihan pasca perlombaan tidak terdefinisi secara klinis, hal ini merupakan pengalaman umum di dunia lari. Ketika kamu berlatih untuk sebuah perlombaan lari, apalagi sebuah maraton, seluruh energi kamu curahkan untuk sebuah tujuan yang terlihat mustahil. Dan mungkin ada kalanya kamu bertanya ke dalam diri, kenapa sih saya melakukan hal ini? Kamu bangun setiap jam 5 pagi lalu mulai berlari. Pulang kadang dengan badan pegal dan sebagainya. Walaupun begitu, kamu terus berjuang, kamu terus berlatih, dan mencoba meraih sesuatu yang tidak banyak orang bisa lakukan. Hingga kemudian, hari perlombaan maraton tiba dan kamu berhasil sampai ke garis finish. Tapi setelah kamu berhasil, ada kekosongan di dalam diri. Ternyata yang kamu kejar bukanlah sebuah medali, tapi sebenarnya kamu sedang mencari tahu apakah saya sanggup melakukan ini atau tidak. Ketika pertanyaan ini terjawab dan tidak ada yang menggantikannya, maka hidup terasa hampa. Ini sisi lain dari hidup yang jarang orang tahu. Kita percaya kalau tujuan kita hidup adalah untuk menang, menjadi nomor satu. Padahal kadang kemenangan terasa begitu dangkal. Justru kebahagiaan dalam hidup adalah pengejaran atas seberapa sih besarnya potensi diri, sesuatu yang tidak ada yang tahu. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.